pesan Bapak pendiri negeri ini, Pak Soekarno, bahwasanya ada 2 kunci bangsa mau besar, yaitu dirgantara dan nuklir. Apa kita ready? Maka jawaban saya, kita udah lebih siap dari ready sebenarnya. Kita sudah di fase jet set malah, siap untuk benar-benar go. Jadi nuklir sebenarnya unggulnya di masif, murah. Akhirnya ekonomis. Ngobras, ngobrol santai bersama Periset. Halo kawan Brin, jumpa lagi di Ngobras, ngobrol santai bersama Periset. Bersama saya Indri Stiani, kali ini kita akan membahas tentang riset reaktor nuklir di Indonesia. Kawan Brin tentu pernah mendengar tentang reaktor nuklir. Ada reaktor riset dan reaktor daya, atau kita menyebutnya sebagai PLTN. Di Indonesia sejak tahun 60-an telah memiliki reaktor riset. Saat ini Indonesia berkomitmen mencapai net zero emission pada tahun 2060. Opsi nuklir menjadi bahan pertimbangan yang kuat untuk pembangkitan listrik dalam negeri. Kawan Brin, sebelum memulai perbincangan, kita saksikan dulu tayangan berikut. Kawan Brin, jika mendengar kata nuklir, yang terlintas pastilah hal-hal negatif dan menyeramkan. Mulai dari film Oppenheimer, tragedi Hiroshima Nagasaki, hingga kecelakaan pembangkit listrik tenaga nuklir yang terjadi di Chernobyl maupun Fukushima. Terlepas banyaknya tragedi kelam yang terjadi akibat nuklir, faktanya banyak negara maju yang telah mengambil manfaat energi listrik bersih dan murah dari PLTN. Menurut data, terdapat 441 reaktor nuklir yang dimanfaatkan sebagai energi listrik dan telah memberikan manfaat kepada warga di 30 negara, di mana Amerika Serikat memiliki reaktor terbanyak dengan 93 reaktor. Negara Asia juga tidak mau ketinggalan. Tercatat 5 negara, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, hingga Pakistan telah merasakan manfaat energi listrik dari nuklir. Jika ditarik ke belakang, Indonesia lebih dulu memiliki reaktor nuklir dibandingkan Korea Selatan. Namun, negara pengekspor budaya drama, seri, dan K-pop ini lebih dulu berani membangun pembangkit listrik tenaga nuklir pada tahun 1971. Hasilnya bisa dilihat bersama, perekonomian dan industri Korea Selatan mampu bersaing bahkan memimpin pasar di beberapa bidang teknologi. Melihat kembali sejarah nuklir di tanah air, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memasuki era nuklir. Hal itu ditandai dengan diresmikannya pengoperasian reaktor nuklir pertama di Bandung pada 28 Februari 1965 oleh Presiden Soekarno yang dinamakan Reaktor Triga 2000. Sumber daya manusia Indonesia juga bisa dikatakan tidak kalah dengan ahli nuklir dari luar negeri. Terbukti, pemuda-pemudi Indonesia mampu membangun reaktor nuklir dengan kapasitas 100 kW di Yogyakarta. Reaktor ini dinamakan Kartini, karya teknisi Indonesia. Demi menjaga eksistensi keilmuan dan riset nuklir, Indonesia juga membangun reaktor berkapasitas 30 MW dan merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. Reaktor serbaguna dengan nama GA Siwabesi ini masih beroperasi hingga sekarang. Digunakan untuk keperluan dan produksi radioisotop maupun pengujian bahan material maju.
Perkembangan teknologi nuklir pun saat ini sudah makin maju. Ukuran reaktor pun tidak melulu harus dibangun dalam skala besar. Saat ini, tren pembangunan reaktor nuklir menuju ke arah modular. BRIN sendiri telah selesai melakukan desain small modular reaktor dengan nama Peluit 40. Reaktor modular berkapasitas 40 MW selain mampu menghasilkan energi listrik, juga memiliki buangan uap panas yang bisa dimanfaatkan untuk produksi hidrogen. Tentang tenaga atom di Indonesia untuk memperkenalkan sumber tenaga baru ini kepada rakyat. Yang hendak kami perlihatkan bukan daya destruktifnya, melainkan penggunaannya untuk tujuan-tujuan yang membawa manfaat bagi kehidupan manusia. Jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Tapi kita bukan pewaris, kita harus jadi perintis. Dengan pembangunan PLTN, Indonesia berkesempatan besar untuk menulis sejarah kembali. Sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang berani mewujudkan pembangunan PLTN. Demi mencapai Indonesia Emas 2045 dan upaya keluar dari middle income trap. Masyarakat Indonesia tidak boleh terlalu takut, bahkan anti terhadap teknologi nuklir. Tidak ada gading yang tak retak. Secanggih apapun teknologinya, pasti ada celah untuk kesalahan. Yang kita perlukan adalah kehati-hatian, kecermatan, hingga kewaspadaan dari pembangunan PLTN. Dengan segala pro kontra yang ada saat ini, apakah Indonesia akan berani membangun pembangkit listrik tenaga nuklir? Nah, supaya kita bisa lebih memahami lagi tentang riset reaktor nuklir, kita akan berbincang langsung dengan pakarnya, yaitu Dr. of Engineering Topan Setiadipura, Magister of Science. Beliau adalah Kepala Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir BRIN. Selamat siang Pak Topan. Selamat siang Mbak Indri, selamat siang kawan BRIN semuanya. Iya, terima kasih sudah bisa hadir di acara Ngobras siang ini Bapak. Sama-sama, terima kasih atas undangannya. Iya, baik Bapak, untuk memulai obrolan kita ini sebentar lagi akan memperingati Hari Kebangkitan Teknologi Nasional atau Hakteknas yang ke-29. Kira-kira seperti apa sih Pak wajah teknologi nuklir di Indonesia saat ini? Ya, terima kasih. Bicara tentang Harteknas, kita ingat saat itu kita merayakan Harteknas karena ada momen kesuksesan kita di bidang dirgantara. Maka kita kembali teringat pesan Bapak pendiri negeri ini, Pak Soekarno, bahwasanya ada dua kunci bangsa mau besar, yaitu dirgantara dan nuklir. Pak Karno sudah bilang nuklir saat itu, sehingga sebenarnya menarik mengangkat tema nuklir juga di Harteknas. Seperti apa wajahnya saat ini sebenarnya secara internasional Indonesia dengan 3 reaktor riset yang aktivitasnya sudah cukup aktif, ya, cukup masif, bahkan diakui IAEA sebagai salah satu pusat pembelajaran online. Di salah satu reaktor riset kita di Kartini di Yogyakarta itu dilaksanakan pembelajaran riset eksperimental reaktor nuklir secara online. Ini salah satu yang bisa dikembangkan selain pemanfaatan reaktor riset lainnya. Di reaktor daya pun jika ingin kita tampilkan dalam Harteknas saat ini, sebenarnya di antara negara-negara berkembang, Indonesia termasuk di antara negara yang sangat siap untuk memasuki tahap go nuklir lah ya. Baik. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Topan, saat ini nuklir ini sudah menjadi opsi yang cukup kuat ya untuk pembangkitan listrik dalam negeri. Apakah Indonesia sudah benar-benar siap menurut Bapak? Ya, apakah sudah benar-benar siap? Sebenarnya kalau saya analogikan dengan lari ya Mbak. Kalau lari kan aba-abanya ready, get set, dan go gitu. Sebenarnya kalau apa kita ready, maka jawaban saya kita udah lebih siap dari ready sebenarnya. Kita sudah di fase get set malah, siap untuk benar-benar go. Kok kita bisa ready? Ya tadi pengalaman kita mengoperasikan 3 reaktor riset, ya salah satu bahkan sejak tahun 60-an dan yang paling muda saja itu mulai kita operasikan tahun 87.
Jadi pengalaman kita sudah besar. Apa benar kita siap kembali? IAEA pernah melakukan evaluasi kepada kita, Mbak. Disebutkan dari 19 faktor kesiapan itu tinggal 3 yang belum. Apakah dengan 3 belum berarti kita tidak siap? Kalau kembali yang menarik, kita berkaca ke negara-negara sesama negara yang mau mulai masuk, bayangkan negara Uni Emirat Arab ya Mbak, yang mungkin dari 19 itu dia hanya siap 1. Kita udah siap 16, tapi akhirnya Uni Emirat Arab berani untuk masuk memulai nuklir. Fellow developing country kita, Turki juga sudah mulai. Mesir sudah mulai, Bangladesh sudah mulai. Jadi secara internasional kalau kita lihat kolega negara berkembang kita, saya pikir kita sudah sangat siap ya. Kembali tadi kita sudah ready, kita sudah get set, kita tinggal nunggu Go-nya go saja gitu. ya. Oke Pak Topan, rencana pembangunan PLTN ini telah dimulai sejak lama ya Pak. Kemudian kenapa baru sekarang ini pemerintah kelihatannya serius untuk membangun PLTN? Ya sebenarnya kebijakan publik yang besar seperti Go PLTN ini memang up and down, naik dan turun. Kita pernah mengalami sempat hampir mau Go PLTN, kemudian tidak jadi karena berbagai dinamika dan alasan baik ekonomi, politik dan sebagainya. Ya. Sekarang dorongan itu menjadi kuat, diantaranya kalau boleh saya bagi ada 2. Di dunia internasional kita climate change ini lagi meningkat sekali. Orang semua peduli kepada lingkungan dan bahkan ada kesepakatan internasional untuk sama-sama mengurangi emisi karbon dan Indonesia sudah meratifikasi itu. Artinya Indonesia sebagai negara yang baik di lingkungan internasional sudah setuju dan juga menargetkan tadi disampaikan di awal net zero emission 2060. Jadi ada dorongan untuk memperhatikan lingkungan. Dorongan kedua, dan ini mungkin agak lokal ya, keinginan kita, bangsa kita untuk maju lebih jauh lagi. Kita mungkin sering terdengar istilah ya, kita ingin keluar dari middle income trap. Kita tidak ingin jadi negara yang berkembang terus tapi nggak maju-maju gitu. Jika kita ingin mengintensifkan pembangunan ekonomi kita. Nah, mengintensifkan pembangunan ekonomi itu salah satu kuncinya kita harus punya bekal energi. Nah, dorongan yang kedua tadi bekal energi untuk pembangunan dengan constraint kendala harus juga sesuai dengan isu climate change. Akhirnya banyak studi menunjukkan bahwasanya energi nuklir ini opsi yang sangat diperlukan. Bahkan kalau secara ilmiah sebenarnya dari dunia ilmiah, dunia teknologi, rasanya sulit bagi kita Indonesia untuk bisa memenuhi 2 target ini. Target umum tadi climate change, yang kedua pembangunan tadi ada 2 kata kunci ya. 1 tadi terlewat, keluar dari middle income trap. Yang kedua itu bonus demografi. Kita punya bonus demografi yang kalau tidak dimanfaatkan dengan pembangunan ekonomi yang besar akan sayang sekali. Nah ini perlu energi plus climate change. Ini solusinya yang terbaik adalah nuklir dan ini menjadi dorongan bagi pemerintah Indonesia. Dan alhamdulillah tadi dibilang menjadi pilihan, alhamdulillah Indonesia dalam rencana pembangunan jangka panjangnya sudah menetapkan di range 2030-2034 kita akan memulai utilisasi penggunaan awal dari energi nuklir. Jadi dorongan itu ada dan alhamdulillah sudah direncanakan ya dalam Ya, Pak Topan, dalam program pembangunan PLTN di Indonesia ini tentunya akan melibatkan banyak pihak. Apa peran BRIN di dalamnya? Ya, tentu kembali pembangunan PLTN ini program yang besar, seluruh mungkin nasional ini perlu terlibat banyak Mbak ya. BRIN sebagai pusat inovasi, riset dan inovasi nasional, di antara peran pentingnya adalah menjadi supporting technology organization. Jadi organisasi yang memang mensupport dari sisi teknologi. Tapi kita ingat BRIN sekarang malah lebih besar dari yang kita bayangkan sebelumnya yang hanya teknologi ya. BRIN ada orang ekonomi, ada ahli sosial dan lain sebagainya. Maka BRIN juga selain supporting teknologi sebenarnya bisa mensupport aspek-aspek keekonomiannya, aspek sosialnya. Yang jelas BRIN menjadi supporting organization untuk suksesnya program
Go PLTN ini, ya bisa secara project bisa sukses, secara dampak ekonomi bagi negeri ini juga bisa positif, ya tantangan-tantangan sosial juga bisa kita lalui. Dulu sebelum BRIN, ketika kita umumnya diskusi ini terjadi di Badan Tenaga Atom Nasional atau Badan Tenaga Nuklir Nasional, memang aspek teknologi yang begitu kuat. Teknologi tentu sekarang menjadi kuat khususnya di organisasi riset tenaga nuklir, tetapi ada kebijakan riset, kedeputian, ada orang BRIN yang garap ekonomi, ada orang BRIN yang punya kemampuan tentang sosial. Nah, jadi BRIN sebagai supporting organization sekarang fungsinya malah akan jauh lebih besar dalam mensupport, ya, memastikan Go PLTN ini bisa deliver, bisa jalan seperti yang direncanakan. Jadi tadi mulai teknologi bahkan hal-hal lainnya. Begitu. Jadi yang membangun PLTN nantinya bukan BRIN sendiri? Ya, di tahap ini, dan ini memang logika biasanya seperti itu, harus kita akui tentu dengan semangat kita yang besar. Negara-negara berkembang sebelumnya pun memulai Go PLTN, jalur standarnya adalah dengan menyerap teknologi dari luar negeri. Bahkan bukan menyerap, ya, mengambil teknologi dari luar negeri lalu dibangun di Indonesia. Dan apakah yang bangunnya pihak luar? Sepertinya di awal akan begitu, ya. Jadi kita perlu waktu untuk transfer teknologi. Tapi di awal ini akan pihak luar negeri kemungkinan besar yang membangun teknologi itu di Indonesia, ya. Lalu kita menikmati listriknya di tahap awal ini. Baik, kalau skema pembangunan PLTN-nya sendiri bagaimana, Pak? Nah, skemanya bisa macam-macam, ya. Di antara yang kalau kita belajar kembali dari beberapa negara, ya Mbak, yang terdekat, misalnya Turki. Turki ini skemanya menarik karena dia skemanya build own operate. Jadi yang bangun pihak luar negeri, yang punya pihak luar negeri, yang mengoperasikan juga pihak luar negeri, yang bertanggung jawab, ya. Meskipun dalam prosesnya ternyata banyak orang Turki yang juga dilatih untuk mengoperasikan, tetapi yang tanggung jawab tetap pihak suppliernya, dalam hal ini Rusia. Ini boleh dibilang skema yang paling simple. Jadi bahkan secara finansial modal kita pun bisa sangat minimum, ya Mbak. Jadi modal kita, jadi katakanlah ada negara teknologi asal datang, mereka mau bangun di sini, kita cukup berjanji kalau sudah ada kita akan beli listriknya untuk waktu sekian lama dengan harga sekian. Itu skema yang paling mendasar. Skema-skema lain tentunya ya via loan, pinjaman, ya. Jadi kita meminjam tapi nanti reaktornya milik kita, ditransfer ke pihak Indonesia, dan lambat laun kita mulai harus mengoperasikannya sendiri, bertanggung jawab terhadap operasinya, ya. Nanti suatu saat mungkin kita bisa build sendiri tadi. Ketika perusahaan-perusahaan Indonesia sudah mapan, ya, mereka, ya, saat itu mungkin kita bisa bangun sendiri begitu. Jadi kalau belum mulai membangun, ya belum akan bisa gitu, ya Pak, ya? Ya, naturalnya begitu, ya. Namanya teknologi memang harus ada belajarnya. Jadi bukan sesuatu yang bisa simsalabim lalu tahu-tahu besok kita bisa. Ada jam terbang, ada lain sebagainya. Bahkan negara yang besar sekaliber, kalau boleh saya sebut, Amerika Serikat, itu sudah lama tidak bangun, akhirnya juga susah untuk on time, on budget, ya. Jadi jam terbang itu sangat penting untuk teknologi rumit, kompleks seperti PLTN ini. Kemudian Pak Topan, untuk apabila nanti PLTN sudah dibangun, dampak positifnya terhadap masyarakat Indonesia itu apa? Ya, kembali kita bisa melihat secara teori dan juga kita bisa melihat secara empiris, Mbak. Karena kita bisa melihat Turki. Dampak positifnya pertama saat pembangunan itu sendiri. Saat pembangunan maka ekonomi kita akan bisa berkembang secara artinya mungkin tidak pesat lah, ya. Bisa berkembang karena ada job creation, ada lapangan kerja yang diciptakan dari proses pembangunan reaktor nuklirnya. Industri kita akan mulai berkembang, minimal mungkin di awal tadi industri luar datang ke sini, mereka meng-hire SDM kita, tadi kita kaitkan dengan bonus demografi, ya. Para tenaga kerja kita bisa mulai bekerja langsung, punya pengalaman
untuk membangun reaktor nuklir secara langsung. Dan ini tentu dampak ekonominya lumayan ya bagi Indonesia, dan ini menjadi bekal selanjutnya. Jadi itu masa pembangunan tuh. Masa pembangunan kita sudah menikmati dampak ekonominya. Setelah pembangunan maka kita punya sumber listrik baru, dan sumber listrik nuklir yang sudah dikenal masif dan murah. Sehingga ini menjadi bekal bagi pembangunan di negeri ini. Karena kembali pembangunan ini kita targetnya harus besar. Kalau pembangunan harus besar, kita harus punya sumber listrik yang masif dan murah. Jadi nuklir sebenarnya unggulnya di masif, murah. Akhirnya ekonomis. Kita bisa tadi kalau industri lain tentu kembali naturalnya katakanlah otomotif. Maka pabrik otomotif datang ke Indonesia karena cost electricity-nya murah. Pabrik-pabrik lain bisa datang ke Indonesia karena cost-nya lebih murah. Itu salah satunya. Ya. Nanti mungkin ada yang bertanya, wah kalau begitu apa kita malah jadi tergantung kepada luar negeri? Yaitu pinter-pinternya kita. Ini kesempatan kita dengan datangnya investasi dari luar negeri datang, sebenarnya membuka peluang bagi kita untuk belajar. Contoh yang paling bagus dalam hal ini tentunya Cina ya. Cina dengan biaya produksi yang begitu murah, setelah orang datang mereka cukup pintar, cukup smart untuk mencuri atau mengambil teknologi tersebut. Jadi kalau kita bilang apakah nanti kita tergantung, ya tergantung kita malah. Ya, betul. Apakah kita mau belajar dengan adanya, misalnya Mbak Indri lah, kalau ada orang pabrik kue di sebelah rumahnya ya tergantung. Mbak Indri mau bisa bikin kue atau enggak kan tergantung mau ngintip-ngintip, nanya-nanya atau cuman beli aja gitu. Itu pun kalau beli ya, bisa jadi nggak beli malah, artinya makan tidak menikmati sama sekali. Jadi efek ekonominya begitu besar, dan itu sebenarnya kalau kita cari data, kenikmatan ekonomi, buah ekonomi dari energi nuklir ini sudah dinikmati oleh negara-negara berkembang. Prancis, Amerika, Rusia, Cina, mereka menikmati murahnya energi nuklir sebagai bagian, misalnya Amerika 1/5-nya energi nuklir, jadi membuat mereka murah. Prancis juga begitu ya. Bahkan Jerman yang dibilang sekarang mau tidak pakai nuklir lagi, sebenarnya menikmati nuklir secara tidak langsung karena dia beli dari negara tetangga yang pakai nuklir gitu. Itu yang secara ekonomi akan luar biasa. Belum lagi dampak-dampak lainnya ya. Dampak lingkungan. Ya, secara lingkungan tadi climate change kita terbantu karena porsi dari clean energy kita akan makin besar. Gitu. Begitu Mbak. Iya, menarik sekali ya mengenai kata-kata murah tadi, tentunya itu sangat. Tapi bukan murahan Mbak. sangat dicari ya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kawan BRIN, ternyata energi nuklir ini adalah energi yang menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan listrik masa depan. Kita akan lanjutkan lagi setelah jeda berikut. Tetap di Ngobras, ngobrol santai bersama Periset. Ngobras, ngobrol santai bersama Periset.